بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا الكريم محمد وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه إلى يوم الدين. Amma ba'du. Para santriwati yang semoga senantiasa dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Seorang wanita adalah makhluk yang indah yang Allah ciptakan di dunia ini, ya. Bahkan wanita bisa menjadi perhiasan paling indah di dunia ini kalau dia adalah seorang wanita sholihah. Kita lihat sebuah perumpamaan. Antuna namanya wanita suka dengan bunga. Kalau kita lihat bunga itu ya kebanyakan bunga, atau yang sering kita lihat bunga itu indah bentuknya, warnanya, dan biasanya bunga itu harum baunya, ya, wangi. Bunga itu wangi. Maka bunga yang indah ya dipandang, kemudian dicium, harum baunya, ini bunga yang bisa memberikan manfaat, bunga yang bisa mendatangkan kebahagiaan. Maka itulah bunga yang diinginkan. Namun tidak sedikit pula ada bunga yang tidak terlalu indah. Bahkan ada bunga yang tidak ada wanginya, tidak tercium bau wanginya. Bahkan ada bunga yang baunya tidak enak, mungkin bunga bangkai, ya, namanya Rafflesia arnoldii. Nah, kalau kita melihat wanita, ya wahai santriwati, kalau kita melihat wanita di dunia ini, kira-kira banyak yang mana? Apakah banyak yang sholihah atau banyak wanita yang akhlaknya tidak baik? Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, "Qumtu ala babil jannati fa idza amatu man dakhalahal masakin." Aku berdiri di pintu jannah, di pintu surga. Fa idza, ternyata amatu man dakhalahal masakin,
kebanyakan yang masuk surga itu adalah orang-orang miskin. Kemudian beliau melanjutkan, wa kumtu ala babin nari fa idza amatu man dakhalahan nisa'u. Dan aku berdiri di pintu neraka, tiba-tiba ya aku lihat ternyata kebanyakan yang masuk neraka adalah para an-nisa, para wanita. Maka di sini wahai santriwati hendaknya menjadi motivasi antuna bagaimana agar antuna tidak termasuk hadis ini ya. Kebanyakan wanita masuk neraka. Maka bagaimana agar antuna bisa menjadi bunga tadi, bunga yang indah dilihat, bunga yang ketika dicium itu harum ya. Baunya harum, wangi. Bunga yang berharga, yang bermanfaat. Maka di antaranya adalah antuna harus menuntut ilmu. Antuna harus belajar ilmu agama, ilmu syar'i. Karena Nabi SAW bersabda, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu lahu tariqan ilal jannah. Ya, barang siapa menempuh suatu jalan dalam menuntut ilmu, maka Allah akan mudahkan jalan baginya untuk menuju jannah, menuju surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, seperti halnya ketika antuna memasak. Ya, wanita kan suka masak, hobi masak. Memang harus latihan masak, namanya wanita. Ya. Kalau antuna memasak itu kan biasanya dipersiapkan bahan-bahannya. Ada bawang, ada garam, ada gula, ada cabai, disiapkan bahan-bahannya. Kemudian ada nanti langkah-langkahnya. Pertama goreng dulu, dipotong-potong bawangnya, kemudian digoreng atau diulek dengan garam dan lain sebagainya. Nah, termasuk antuna dalam belajar menuntut ilmu, hendaknya antuna persiapkan dengan baik. Di pondok ini misalkan targetnya 2 tahun hafal Al-Quran, maka direncanakan sehari harus berapa, sehari ini harus berapa halaman, berapa ayat yang dihafalkan. Jadi semuanya dipersiapkan dengan baik, direncanakan dengan baik dan taati perencanaan itu atau aturan itu. Karena ketika memasak itu ada langkah-langkahnya. Nanti ini digoreng, itu nanti gulanya berapa takarannya, berapa sendok, garamnya berapa sendok. Nah, kalau itu di-skip, tidak ditaati aturan itu, maka nanti masakannya jadi apa ya? Enak apa tidak? Misalkan harus pakai garam setengah sendok, ternyata garamnya setengah sendok sendok nasi, centong gitu. Maka rasanya beda hasilnya ya. Jadi kalau aturan masak biar enak, itu sesuai dengan perencanaan, itu ditaati. Nah, termasuk aturan ketika belajar di pondok agar bisa menjadi santriwati yang sukses dalam belajar, seorang hafidhah yang bisa sukses dalam hafalannya, yang lancar, yang bagus, maka juga harus ditaati itu aturan-aturan yang ada. Dan dalam belajar, ya wahai santriwati yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, perlu adanya semangat. Ya, antuna belajar di pondok itu harus punya semangat.
Ya, jangan karena dipaksa orang tua masuk pondok atau karena ikut-ikutan teman saja. Mulai sekarang tumbuhkan semangat dalam belajar ini. Ingin mencari apa? Hendaknya mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Karena menuntut ilmu kewajiban yang Allah tetapkan bagi seorang muslim, baik dia laki-laki atau perempuan. Punya motivasi semangat dalam menghafal Al-Qur'an. Ya, agar selamat dari neraka. Ya, karena dalam sebuah hadis disebutkan barang siapa dalam hatinya ada Al-Qur'an, maka ketika dilemparkan dalam neraka maka hati yang ada Al-Qur'annya tidak akan bisa terbakar oleh api neraka. Seperti ketika masak, antunnya butuh apa? Butuh kompor yang menyala. Ada api yang menyala. Nah, kalau bahannya siap, ya cara masak siap, namun kompornya nggak nyala, gasnya nggak ada, ya tidak bisa jadi masakan yang enak, yang siap saji, yang sudah matang, nggak bisa. Maka perlu dalam belajar ini antuna menata hati bagaimana agar semangat dalam menuntut ilmu. Ya, mungkin demikian ya motivasi singkat yang bisa saya sampaikan kepada antuna, ya semoga bisa bermanfaat bagi kita. Naskurukuna ala husni ihtimamikun, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمن. وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانن. كلا بل لا تكرمون اليتيم ولا تحاضون على طعام المسكين وتأكلون التراث أكلا لما وتحبون المال حبا جما. كلا إذا دكت الأرض دكا دكا وجاء ربك والملك صفا صفا وجيء يومئذ بجهنم يومئذ يتذكر الإنسان وأنى له الذكرى يقول يا ليتني قدمت لحياتي فيومئذ لا يعذب عذابه أحد ولا يوثق وثاقه أحد. يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية
فادخلي في عبادي وادخلي جنتي.